Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Ustadz Gibran, tentunya di pelajaran fikih. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Saya harap semua masih menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa belajarnya, tilawah dan juga tahfidz Qur'annya. Oke anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini ya kita tidak melanjutkan bab selanjutnya karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan penilaian tengah semester atau ujian tengah semester. Maka dari itu kesempatan kali ini kita nanti akan mereview pelajaran-pelajaran di pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas. Oke anak-anak sekalian, di materi ya di semester 2 ini kita melanjutkan kemarin di bab masih masuk di bab sholat berjamaah dan sholat munfarid. Di situ ada subbab adzan dan iqomah ya. Kemudian nanti setelah itu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu sholat Jumat ya. Kemudian anak sekalian, kita langsung saja bahas satu persatu. Kita review kembali dan ingat kembali. Pertama kita akan membahas syariat adzan dan iqomah. Anak-anak sekalian, kita berawal dari pengertian adzan terlebih dahulu ya. Kemarin kita sudah membahas adzan itu artinya apa? Ya, adzan berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata udhunun atau telinga atau pendengaran. Nah, kemudian itu menurut bahasanya, kemudian menurut istilah yaitu adzan adalah suatu panggilan untuk sholat berjamaah ya, ketika waktu sholat telah muncul atau telah datang. Oke anak sekalian, syariat adzan ini ya dimulai dari zaman Rasulullah SAW dan beliau memilih salah satu sahabatnya yaitu Bilal bin Rabah. Karena apa yang dipilih sahabat Bilal bin Rabah? Ya karena salah satu syarat dari orang yang mengumandangkan adzan yaitu memiliki suara yang keras, tegas dan lantang. Ya, jadi dipilihlah di antara sahabat-sahabat beliau yang memiliki kriteria tersebut adalah Bilal bin Rabah, dan itu merupakan salah satu syarat ketika kita melaksanakan adzan itu harus memiliki suara yang keras, lantang dan tegas, artinya bisa didengar oleh orang banyak. Kemudian anak sekalian, hukum dari melaksanakan adzan adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah ini ya masuk di hukum wajib ya. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ya ketika sudah dilaksanakan, ketika sudah ditunaikan oleh salah satu atau beberapa orang itu, maka orang lain tidak dibebani atau tidak diharuskan untuk melaksanakan suatu amalan tersebut ya. Demikian juga dengan adzan ini ya. Adzan ketika sudah dilaksanakan atau sudah dikumandangkan oleh salah satu seseorang ya, itu orang yang lain tidak berkewajiban untuk melaksanakan atau mengumandangkan adzan tersebut. Itu hukum dari adzan. Kemudian anak-anak sekalian, adzan ini terdapat unsur-unsur yang melengkapi syariat adzan itu menjadi sempurna ya. Adzan terdapat dua unsur, yaitu seorang yang mengumandangkan adzan atau yang dinamakan dengan muadzin. Kemudian ada orang yang mendengarkan adzan atau mustami'. Nah, untuk muadzin ini ya tentunya kembali ke syarat-syarat tadi, harus memiliki apa tadi? Suara yang tegas, lantang dan terdengar oleh seluruh orang. Nah, kemudian di lafaz-lafaz adzan tertentu ya, itu bagi mustami' disunahkan atau ditekankan untuk menirukan lafaz adzan yang telah dikumandangkan oleh seorang muadzin ya, antara lain dari lafaz Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu ditirukan sesuai dengan lafadznya, kecuali dengan lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu apa yang dijawab oleh mustami'
Ya, betul sekali. La haula wala quwata illa billah. Kemudian di adzan subuh ada tambahan lafaz lagi, yaitu apa anak sekalian? Ya, as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur ya. Kemudian bagi mustami' atau pendengar adzan itu yang dijawabnya adalah shodaqta wa bararta ya. Jadi artinya sungguh benar yang kamu ucapkan. Nah, itu adalah unsur dari sebuah syariat adzan. Ketika sempurna itu ada seorang muadzin dan seorang mustami' atau pendengar adzan. Kemudian anak sekalian, setelah syariat adzan kemudian ada juga ketika sholat akan segera didirikan, maka disunahkan untuk mengumandangkan iqomah ya. Iqomah ini berarti yaitu berdiri atau jamaah diharuskan untuk berdiri ya, karena sholat akan segera didirikan. Dan di dalamnya terdapat lafaz-lafaz kurang lebih sama dengan lafaz adzan, akan tetapi ada tambahannya, yaitu qad qamatis shalah atau sungguh sholat akan segera didirikan. Nah, itu cuma review atau mengingat pelajaran kita yang telah lalu mengenai adzan dan iqomah. Kemudian kita masuk lagi di bab selanjutnya, yaitu sholat Jumat. Ya, anak-anak sekalian, kita ingat lagi sholat Jumat itu ya tentunya dilaksanakan pada hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah termasuk dari salah satu 3 hari raya umat Islam, yaitu ada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Itu ketiga-tiganya adalah hari raya umat Islam ya. Kemudian anak-anak sekalian, di hari Jumat ini diwajibkan oleh setiap muslim yang mukallaf atau yang telah mampu agar melaksanakan sholat Jumat dengan segera ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, bahwasanya di situ terkandung ya ketika seseorang di dalam pekerjaannya atau profesinya, yang di ayat tersebut disebutkan profesi pedagang, yaitu agar segera meninggalkan profesi atau pekerjaannya ketika waktu sholat Jumat telah dimulai. Yaitu merupakan perintah Allah betapa pentingnya atau betapa wajibnya sholat Jumat ini dilaksanakan bagi seorang muslim yang telah mukallaf atau telah mampu. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu di sholat Jumat ini tentunya ada beberapa tata cara ya, yaitu antaranya adalah khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat ini dilaksanakan oleh seorang khatib ya, tentunya dipilih dengan seseorang yang telah mampu ya, khatib bersih dari hadas maupun najis, dan suara khatib ya bisa terdengar oleh jamaah yang paling belakang. Kemudian ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh khatib, yaitu ketika naik mimbar ya, khatib dipersilahkan untuk mempersilahkan para jamaah agar segera merapat untuk melaksanakan atau mendengarkan isi khutbah Jumat. Tentunya setiap ibadah itu ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Ya, rukun ini adalah suatu amalan di suatu ibadah yang harus dipenuhi. Apabila salah satunya ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Di antara rukun-rukun dari khutbah Jumat yang harus dilaksanakan oleh khatib ya, yang pertama yaitu khatib mengucapkan hamdalah ya. Kemudian khatib mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian khatib mewasiatkan takwa kepada para jamaah sekalian ya. Kemudian selanjutnya yaitu khatib membaca salah satu dari ayat Al-Quran ya. Kemudian yang terakhir yaitu khatib membaca doa untuk seluruh kaum muslim ya. Itu adalah beberapa rukun dari khutbah Jumat yang harus dilaksanakan oleh seorang khatib. Ketika salah satunya ditinggalkan, maka khutbah Jumat itu akan menjadi tidak sah ya. Kemudian anak sekalian, kita review lagi ketentuan-ketentuan di hari Jumat ya, terkait melaksanakan ibadah Jumat, sholat Jumat itu atau sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Di hari Jumat itu ya kita disunahkan ya, yang pertama kita
disunahkan untuk memotong kuku, ya, kemudian memotong atau merapikan rambut, ya, kemudian membersihkan badan kita dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Kemudian bagi laki-laki disunahkan untuk memakai pewangian. Kemudian terkait dengan adab kita mendekati atau masuki masjid, yaitu membaca doa ketika masuk masjid, kemudian membaca doa ketika keluar dari masjid, ya. Kemudian sekalian, terkait istimewanya hari Jumat ini, ada suatu amalan yang dikhususkan di hari Jumat sesuai syariat, ya, yaitu membaca surah Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat, ya. Maka barang siapa yang melaksanakan atau mengamalkan membaca surah Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat, maka ia akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari Jumat ia membaca surah Al-Kahfi tersebut sampai di hari Jumat kembali. Kemudian Al-Kahfi ini juga bermanfaat bagi seorang pembacanya agar terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian di hari Jumat juga merupakan hari yang di dalamnya terdapat waktu-waktu, ya, yang dimana seorang muslim membaca doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah waktu antara khutbah pertama dan khutbah kedua, ya, yang ketika khotib duduk di mimbar itu kita disunahkan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena itu salah satu waktu yang sangat mustajab. Kemudian waktu di sore hari di hari Jumat, ya, antara lain di setelah asar sampai sebelum maghrib itu merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa di hari Jumat, ya. Anak sekalian, itu beberapa, ya, yang telah kita pelajari di pekan lalu, ya. Nanti silahkan untuk post test, ya, diulang-ulang kembali, dibaca-baca kembali, dikerjakan kembali. Ketika ada kesulitan atau masih ada kebingungan, nanti silahkan untuk diskusi dengan temennya atau dengan saya, atau ada kebingungan silahkan tanya kepada Ustaz. Nah, begitu ya. Demikian anak sekalian, ya, semangat untuk menghadapi PTS ini, semoga sukses semua, ya. Apa yang telah kita pelajari mohon untuk diamalkan, ya, kita ambil manfaatnya bersama-sama. Oke anak sekalian, demikian pertemuan pada kali ini, ya, sukses semuanya. Jangan lupa belajarnya, persiapan dan sebagainya. Tetap semangat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.